Halo semuanya, selamat datang lagi di video vlog aku. Hai semuanya, it's been a long time. Aku udah lama banget gak bikin konten video untuk YouTube lagi. Dan gimana teman-teman kabarnya? Semoga teman-teman di sana sehat-sehat selalu ya. So, teman-teman, seperti yang teman-teman ketahuin, aku udah kasih thumbnail dan juga judul di bawah ini. Yes, aku mau bikin video iseng, yaitu bikin What's on my phone. Yay, aku bakal sharing-sharing ada apa aja sih di dalam HP ku ini. Even ya, aku Android user, tapi there is something happen yang bukan kayak Android tampilannya. Sebelumnya aku mau liatin tampilan HP ku dulu. Ini seperti biasa, ada casing biasa dan juga ada panel di bawahnya. FYI, ini panel buatanku loh. Ini kayak dari manik-manik gitu. Dan ini kelihatan gak sih? Ini temanya tuh kayak tentang jellyfish. Maybe di another video kita bisa bikin manik-manik ala jellyfish gini. Gimana menurut teman-teman? Oke, kita langsung aja cek isi HP ku. Saya cek HP ku ini sebenarnya Android kan, Android Oppo A53. Nah, tampilannya seperti ini. First, ini kan Android ya, tapi kalau aku swipe up, ini jadi tampilan seperti ini. How that can be? Ya kan? Anyway, aku bisa mulai screen recordingnya. Jadi ini adalah tampilan home screen. Kan sebelumnya lock screennya tuh kayak gini. Jadi aku tuh punya dua tampilan lock screen. Yang pertama dari Android dan juga dari iOS, aplikasi iOS-nya gitu. Di sini aku punya Instagram seperti biasa. Isinya pasti tentang yang upload video. Tapi sekarang I'm so sorry, aku nggak bisa tunjukin karena I have a bad connection. Jadi sambil dijelasin sambil kita move to another apps lainnya, to other apps maksudnya, sorry. Di sini ada X tweet maksudnya di sini. Isinya sih aku tipikal orang yang jarang pakai X tweet because kalau pakai X tweet itu informasinya banyak banget, beragam, dan aku nggak terlalu aktif. Tapi di situ aku biasanya cari buat tentang SBMPTN, SNBP gitu dan sebagainya. Terus ada Pinterest, of course ini aku cari buat berbagai macam inspirational, entah itu buat melukis. Yang di belakang aku ini rata-rata ada yang ngambil dari Pinterest gitu lah. Jadi kayak contohnya yang Cosmopolitan Castle, terus ada juga nih yang perahu ini gitu. Terus juga ini yang Bromo. Ya, yang Bromo itu wait a minute. Nah, yang ini dia tuh aku juga cari ya inspirasinya dari Pinterest gitu. Okay, it's kinda so I have a really bad connection, so I'm so sorry for that. Yang di sampingku ini, lalu ini aku juga ngambil inspirasinya dari Pinterest gitu. So let's move on. Di sini ada WhatsApp. Okay, I would say this is WhatsApp. Kalau misalkan aku buka aplikasi ini, I'm really sorry guys because it's kind of too privacy to me. Let's just move on. Di sini aku ada 4 aplikasi yang aku gunain untuk bikin tema aplikasi iPhone iOS ini tuh ada iOS, ada A Touch, The Control, ini sama ini satu lagi. Aku lupa namanya, soalnya aku rename gitu kan. Terus kita ganti, ada kalender, di sini ada kalender, ada clock, ada calculator, keep notes gitu. Keep notes semacam kayak memo gitu. Terus kalender buat ngeliat tanggal, clock buat ingat jam, kalkulator buat ngitung-ngitung dan sebagainya. Di sini aku juga ada asisten, ada Google. Nah, di sini ada draft Google, isinya kayak Drive, Google Maps, Gmail, Chrome, Photos. Ada Gojek juga yang biasa aku pakai, entah itu buat GoFood ataupun yang antar-antar ke satu tempat gitu. Terus juga aku biasa pakai Telegram buat masuk ke grup-grup yang misalnya ada grup yang nggak bisa ditaruh di WhatsApp ya, so which is ya move to Telegram gitu. Even aku nggak terlalu aktif juga sih di Telegram. Next one ada Write Korean. Jadi aku juga lagi belajar bahasa Korean, tapi kayak nggak terlalu apa ya istilahnya,
nggak terlalu rutin gitu loh, nggak terlalu sehari-hari, karena yang aku fokusin itu masih buat belajar bahasa Inggris. Because my English it wasn't really good, so that's why I'm still learning English. So the next I have Ruang Guru, aplikasi Ruang Guru, biasa aplikasi belajar, because I'm 12 grades, so which is I have to prepare for UTBK, SNBP, something like that. Terus ada striving. Striving ini juga, ini tuh kayak masuk ke kategori belajar, di sebelah sini tuh kategori belajar. Dan striving itu merupakan salah satu metode belajar aku, yaitu pakai teknik Pomodoro. Nah, teknik Pomodoro yang aku pakai itu kayak misalkan 50 menit buat study, 50 menit buat istirahat, karena like that. Terus juga ada YouTube biasanya aku gunain ya buat cari-cari seputar pembelajaran, atau maybe aku kalau ya mau cari hiburan, aku juga bisa cek di YouTube. The next one is the BCA Mobile, Dana, and Bibit. Itu kayak kategori-kategori tentang keuangan itu. Even ini ada yang nyasar ya. Ini background eraser. Ini harusnya aku taruh di bagian edit ya. But that's fine. That's another page. Aku ada My Telkomsel. Ini aku pakai buat ngecek apa ya istilahnya, semacam tinggal berapa lagi sih. Aku biasanya ngecek buat berapa lagi sih, tinggal berapa lagi sih kuota yang aku punya gitu. Sekarang aku tuh punya kuota yang super limited, jadi nggak bisa beralih gitu kan. Tuh, you can see this internetnya, even ini kayak apa ini, I don't know, the internet ini unlimited tapi kayak terbatas gitu ke aplikasi-aplikasi yang terbatas. So di sini aku juga ada Spotify. Aku nggak terlalu private banget ya, karena aku tipikal yang kalau musik sesuai saya. The one thing, my favorite song, How Far I Go. Kalau misalnya teman-teman tahu mungkin itu tuh lagu soundtrack dari film Moana, Disney Moana. Aku juga suka dengan sholawat dari Kak Azano, aku nggak tahu. Azando Davema. Azando Davema. Masya Allah sih, suara-suaranya emang bikin adem gitu. Khusus buat belajar juga aku ada punya aku bisa dibilang punya playlist khusus kayak Running Girls Like You. Kalau 8D ini biasanya aku suka pakai headphone, itu karena emang suaranya itu tiba-tiba dari kanan, tiba-tiba dari kiri, kinda like that. Terus juga Taylor Swift, I'm fans of her. Ya, even aku nggak terlalu banyak tahu akan tentang lagu-lagunya, liriknya, tapi lagu-lagunya itu suka banget. Lagu belajar yang paling aku suka adalah lagu Speed Up. Every song yang di remix jadi Speed Up itu aku suka banget. Pokoknya I really love Speed Up. Jadi makanya aku lebih suka dengerin lagu itu di YouTube Music dan di Spotify, karena di situ lebih lengkap gitu loh guys. Jadi ya, terus ada juga Halo Bahasa ini biasanya aku pakai buat belajar tentang UTBK, PBM, dan PPU. Terus next juga ada Al-Quran Indonesia. Biasanya kalau misalkan aku nggak megang Al-Quran fisik, aku itu pakai Al-Quran digital gitu. Sini ada My File, ada video, photos, sama Old Roll. Nah, My Files ini biasanya tentang kayak berkas-berkas dokumen-dokumen yang ada dalam HP gitu. Kalau you guys wanna see that, aku nggak keberatan sih. So ya mungkin bakal take too long. Ya kurang lebih begini, dan device storage-ku sudah ketahuan ya. Sudah hampir penuh, bukan hampir penuh lagi. Di sini ada video biasanya aku ngedownload kumpulan-kumpulan dari TikTok, terus juga kumpulan-kumpulan kegiatan aku. Ini pokoknya banyak banget. Dan ya, terus ada juga foto-foto. Biasanya foto-foto itu kumpulan foto randomku atau foto yang kumpulan dari Pinterest. Aku paling banyak kira-kira ya foto-foto Pinterest gitu. So yeah, maybe that's all. Ada video, Old Roll. Aplikasi Old Roll ini yang aku punya ini berbagai macam jenis kamera yang vintage, tapi versi yang dalam HP, jadi dalam kamera gitu.
For example, coba ya. Ini kan kameraku ya. Jadi sekarang aku tuh pakai webcam gitu, makanya jernih banget. Sekarang kita tunggu. Mungkin nanti aku bakal taruh resultnya di sini. Gimana? Di sini. Dadah. Okay, let's move. Aku punya recorder. Di sini recorder itu biasanya kayak buat rekaman suara gitu. Terus ini Theme Store itu tema, kayak tema tampilan home screen, lock screen, tapi versi Android version. Biasanya aku jarang dipakai sih. Jadi kayak buat pajangan di situ aja. Ada settings, ada pengaturan, terus ada cuaca yang fungsinya kayak aku biar tahu gitu. Situasi cuaca udara apakah panas, mau hujan dan sebagainya. Next ada Docs, Google Docs. Yang biasanya aku cari buat dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Terus ada Sheets juga sama kayak semacam dokumen-dokumen data diri siswa, peserta, kan like that. Terus ada WebS Office, sama aja ini kayaknya, berarti ada kategori apa ya istilahnya, bisa dibilang semacam kategori belajar, bekerja, organisasi, I would say like that. Musik ini aku jarang dipakai sih, karena rata-rata kalau aku dengerin musik, kalau enggak di YouTube Music ya Spotify gitu. Tapi rata-rata musik aku pakai buat nyimpen lagu-lagu yang aku download buat background YouTube ini contohnya kayak video sekarang ini. Ada kompas juga. Kompas sebenarnya jarang dipakai tapi intinya buat penunjuk arah kan ya. Okay, next di sini ada IELTS by IDP. Biasanya aku ini belajar buat IELTS, buat tes IELTS. Even masih banyak progres yang aku harus jalanin, jadi this app it was really helpful to me. Oh iya, sama ini ada file, ada Lens, Google Lensa. Ini folder yang di sini ada Phone Manager, roaming, contact, ada radio juga, ada news itu berita gitu kan. Terus ada ini biasanya aplikasi-aplikasi yang biasa aku edit. Ada Canva, ada CapCut, Fonto, Epic, Ibispaint, YouTube Studio. Ini YouTube Studio biasanya aku buat taruh thumbnail. Terus juga Canva aku buat edit presentasi di sekolah, terus atau nggak bikin CV gitu. CapCut aku juga biasa buat edit-edit video buat di TikTok ataupun di Reels. Dan juga ada Fonto. Fonto ini the best application buat font. Beberapa font ini lucu banget. Aku biasanya pakai buat edit thumbnail. Terus di sini ada internet. Oke. Terus juga di sini ada kamera. Ini dia kameraku. So ya, ini kan sesuai dugaan di sini tuh ada webcam. Jadi makanya kelihatan kamera tuh lebih cakep. Ini kayak buat bikin thumbnail dulu gak sih? Oke, I think it's enough. Dan yang terakhir di sini aku punya Play Store. Play Store-nya aku taruh paling kanan bawah. Finish. Ya sekilas video tentang what's on my phone. Dan kalau misalnya yang tanya, kalau misalkan ya kenapa nggak ada TikTok ataupun Shopee gitu, sebetulnya aku sebelumnya udah download, tapi karena mungkin aku lebih spend my time 24/7, jadi aku terlalu banyak scroll terus terlalu banyak lihat sampai lupa waktu gitu. Jadi setidaknya bisa mengurangi gitu. Kalau misalkan teman-teman penasaran gimana cara aku mengubah tampilan dari Android ke iOS, boleh dengan senang hati banget sih. So aku bakal tunggu teman-teman di comment section down below. Jangan lupa buat klik di bawah ini ya. Senang bisa ketemu teman-teman lagi. So that's all from me. Aku Siti Najmatul Muizzah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.